Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian fikih fikhun nikah ya. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan kitabu ahkamin nikah, yaitu menjelaskan hukum-hukum daripada nikah. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan nikah. Wa fi ba'din nusa, dan di dalam sebagian nuskhoh, di dalam sebagian naskah yang lain, dia menggunakan redaksi wa ma yattasilu bihi, apa-apa yang memiliki keterkaitan dengan nikah, minal ahkami, dari beberapa hukum, wal qadhoya, dan beberapa ketetapan hukum. Wa hadhil kalimat saqitatun. Nah, kalimat ini sakitotun, telah gugur, tidak digunakan mimba dinusakhil matni, di dalam sebagian naskah matan yang lain. Wan nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal wat'i wal 'aqdi. Nikah secara bahasa, secara etimologi, yaitu mempunyai arti ad-dhamm, kumpul ya, wal wati, dan wati ya, memasukkan zakar ke dalam kubul, wal aqdi, dan berupa akad. Jadi nikah secara bahasa yaitu mempunyai arti kumpul, wati, dan akad. Nah, adapun secara istilah, secara syara', wa yutlaqu syar'an, itu ala aqdin mustamilin, yaitu berupa akad yang mencakup di dalamnya yaitu arkan dan syurut ya. Jadi akad yang di dalamnya pasti mencakup rukun dan syarat. Nikah itu mustahab, dianjurkan, disunahkan kepada siapa? Kepada seseorang yang yahtaju ilaihi, kepada orang yang sudah membutuhkan kepada nikah. Dalam artian bitauqani nafsihi lil wat'i. Nah, orang tersebut emang sudah ada hasrat, keinginan yang benar-benar ingin ya, lil wat'i, kepada wati ya. Jadi disunahkan kepada seseorang yang emang sudah butuh kepada wati ya untuk nikah. Dan ini masih belum syarat, dan wa yajidu uhbatahu, dan dia mempunyai ongkosnya, mempunyai duitnya ya, seperti mahar, wa nafaqah, dan nafaqah. Nah, tapi di sini fa in faqada al uhbata, tetapi ketika si man tadi dia tidak mempunyai duit ya, uang, maka lam yustahab an nikah, maka tidak disunahkan lagi, tidak disunahkan untuk nikah ya, karena ya nggak mempunyai duit untuk mahar, untuk nafaqah. Nah, kemudian wa yajuzu lil khurri ay yajma'a baina arba'i hara'i faqat. Diperbolehkan buat buat laki-laki yang merdeka. Jadi nanti konteksnya di sini ada laki-laki yang merdeka dan ada laki-laki budak ya. Nah, diperbolehkan buat laki-laki yang merdeka yaitu untuk mengumpulkan 4 istri yang merdeka. Kecuali illa an tata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi, kecuali satu orang itu hanya ditentukan di dalam haknya. Itu buat siapa? Buat nikahnya seorang safi, orang yang bodoh ya. Jadi orang bodoh ya hanya satu aja, karena keterbatasan itu ya, wa nahwihi, dan sepadanya, mimma yatawaqqafu 'ala hajati. Itu yang yaitu karena ditahan ya, karena kebutuhan. Dia memiliki kebutuhan khusus. Wa yajuzu lil 'abdi walam mudabbaran aw ba'dun aw mukataban aw mu'allaqan ismuhu bi sifatin aw yajma' baina isnaini. Nah, di sini diperbolehkan buat si abd ya, abdnya baik mudabbar, muba'ad, mukatab, mu'allaq, ismuhu ya, yang kemerdekaan itu digantungkan, maka boleh mengumpulkan istrinya 2 ya. Ai zaujataini faqat.
Wala yankihu al-khurru amatan li ghairihi illa bisyartaini. Nah, seorang merdeka dia tidak boleh menikahi amat ya, li ghairihi, selain miliknya dia ya. Ya, illa bisyartaini, kecuali dengan dua syarat ya. Ya, kalau misal bicara amat sekarang sudah nggak ada ya. Kapan itu dia boleh menikahi amat? Yaitu ketika emang ada musidaqil khurrati. Dia tidak mempunyai mas kawin untuk melamar perempuan yang merdeka. Au faqdul khurrati, atau tidak adanya perempuan yang merdeka. Au adamu ridhoha bihi, atau perempuan merdeka itu dia tidak ridho kalau dinikahi sama si dia ya. Sedih sih emang. Ya. Kemudian yang nomor 2, wa khauful anati, boleh menikahi budak tadi amat ya, karena takut zina. Maksudnya di sini az-zina muddata fahdil hurrati, yaitu ya zina semasa tidak adanya perempuan yang merdeka ya. Wa tarakal musannifu syartaini akhiraini. Musannif meninggalkan dua syarat yang lain, yang salah satunya alla yakuna tahtahu khurratun muslimatun au kitabiyatun tasluhu lil istimta. Yang tidak ada di bawahnya itu perempuan yang merdeka yang muslim atau perempuan kitabiyah yang layak untuk diistimta ya, di alap senang-senang. Nah, yang nomor 2 yaitu Islamnya amat yang akan dinikahi sama laki-laki yang merdeka. Maka di sini fala yahillu li muslimin amatun kitabiyatun, maka tidak diperbolehkan bagi muslimin yaitu untuk menikahi amat kitabiyah. Wa idzan nahal hurru amatan bisyurut al-madhkur summa aisaru wa nakahas khurratan lam yanfasih nihahul amati. Nah, ketika laki-laki merdeka menikahi amat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, kemudian khur tadi laki-laki yang merdeka dia kaya dan dia menikahi perempuan yang merdeka, maka lam yanfasih nikahul amati, maka pernikahan dia dengan amat itu tidak rusak ya. Oke, lanjut. Wa nadhurur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Jadi melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan itu ada 7 model, 7 macam. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki, meskipun laki-laki tersebut dia sudah syekh ya, sudah tua, hariman sudah pikun, azizan sudah loyo ya, sudah lemas anil wad'i. Nah, dia melihat ila ajnabiyatin, pada perempuan lain, li ghairi hajatin ila nadhuriha, tanpa adanya hajat, tidak tanpa adanya kepentingan untuk melihat ajnabiyah, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Fa ghairu jaizin. Tapi fa in kana linadhuril hajati ka syahadatin 'alaiha jaza. Tapi kalau misal melihatnya itu emang ada kepentingan, ada keperluan seperti syahadah, seperti menyaksikan apa gitu, alaiha kepada ajnabiyah, maka diperbolehkan buat rojul syekhon hariman ajizan. Yang nomor 2 yaitu nadruhu, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya dan kepada amatnya, maka diperbolehkan ya, untuk melihat dari setiap dari keduanya, istri dan amatnya, melihat ke apa? Ilama adal farja minhuma, melainkan ya, mengecualikan melihat daripada farji, daripada istri dan amatnya. Jadi untuk suami ya boleh melihat apa yang dimiliki sama istri dan amatnya kecuali farjinya. Nah, amal farju fayahrumu nadruhu. Nah, adapun melihat faraj, maka melihatnya itu haram. Wa hadza wajhun dhaif, dan ini yaitu
pandangan yang dhaif ya, pandangan yang dhaif ya, maksudnya qaul ini, pendapat ini itu lemah. Wal ashah jawazun nadri ilaihi. Nah, yang lebih ashahnya, yang lebih kuatnya itu boleh melihat faraj lakin mal karuha. Dari dalam kitab Fathul Qarib di sini ya, boleh sang suami melihat faraj istrinya atau amatnya tapi mal karuha. Nah, tapi ya nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh ya, karena kan udah suami istri gitu. Nah, kemudian wasalisu nadruhu ila dawati maharimihi bila sabin aw ridha'in aw musaharatin. Yaitu melihatnya seorang laki-laki kepada mahramnya dengan sebab nasab atau tunggal susun atau musaharah mertua ya. Wa amatihi, dan amatnya al muzawwajati, yang nikah ya, yang dinikahkan. Maka ya seorang laki-laki melihat mahramnya boleh gitu loh, selain daripada baina surah wa rukbah, baik antara pusar dan lutut ya. Nah, amal ladzi bainahuma fayahrum nadruhu, adapun melihat di antara keduanya baina surah wa rukbah, maka haram melihatnya itu. Yang keempat yaitu an-nadru ilal ajnabiyah li ajli hajatin nikah, yaitu melihat perempuan lain dengan tujuan untuk menikahinya. Maka fayajuzu lisahsi 'inda azmihi, maka diperbolehkan bagi seseorang ketika emang ada azam, ada keinginan untuk menikahi perempuan tersebut, diperbolehkan untuk melihat wajah dan dua telapak tangan, baik secara zahir wa batinan. Zahir itu ya yang hitamnya, batin itu yang putihnya, dalamannya, bagian dalamnya ya, bagian dalam tangannya. Nah, wa illam ta'dzan lahu az-zawjatu fi dzalika, ya meskipun perempuan tersebut tidak memberikan izin kepada si syakhs fi dzalika, tapi ya tetap boleh ya. Wa yanzuru minal amati ala tarjihin Nawawi 'inda qasdi hadbatiha ma yanzuru minal khurratin. Ya boleh juga daripada amat menurut pendapat yang ditarjih oleh Imam Nawawi ketika ada tujuan untuk melamarnya, ya sebagaimana ya boleh juga itu seperti melihatnya pada perempuan yang merdeka, yaitu melihat wajah dan kafen saja ya. Yang nomor 5 an-nadru lil mudawamati, yaitu yang melihat karena untuk mengobati. Maka boleh bagi seorang tabib ya, dokter, untuk melihat perempuan ajnabi pada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk melihatnya di dalam pengobatan. Bahkan ya boleh melihat ya selama dia itu untuk mengobatnya farji ya. Wa yakunu dzalika bi khuduri mahramin aw zaujin aw sayyid, dengan catatan ya harus dibarengi, harus didampingi oleh mahram atau suami atau sayyidnya ya. Nah, wa allang takuna hunaka imratun tu'alijuha. Nah, dengan catatan juga yaitu tidak ada perempuan yang dokternya itu tidak ada perempuan kecuali hanya laki-laki. Kalau misalnya masih ada perempuan yang diharuskan didahulukan ya dokternya perempuan dulu ya. Wasadisu an-nadru lisyahadati 'alaiha, yang melihat karena ada persaksian ya. Maka seorang syahid boleh melihat farjanya ajnabi ya, perempuan lain, inda syahadatihi, ketika mengadakan persaksian, bizinaha, dengan sebab dia zina, aw wiladatiha, atau dengan sebab dia melahirkan. Tapi fa in ta'amada an-nadhara li ghairi syahadah, kalau misal dia sengaja melihat tanpa adanya syahadah, maka dia fasik dan waruddat syahadatuhu, dan persaksiannya ditolak. Awin nadril muamalati lil mar'ati fi bai'in wa ghairihi, atau melihat karena muamalah terhadap perempuan di dalam hal jual beli dan yang selainnya, maka diperbolehkan untuk melihat ajnabiyah ya. Wa qauluhu ilal wajhi minha khoso ya,
terkhusus melihat wajahnya, yarji'u li syahadati wal muamalah, ya dikembalikan kepada persaksian dan muamalah, interaksi ya. Nah, yang ke nomor 7 yaitu melihat kepada amat indabti'aiha, ketika membelinya aisyiraiha. Maka boleh melihat kepada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk yang membolak-balikan amat, ya dilihat kanan kirinya ya. Bayang duru atrofaha wa sya'raha la auraha. Maka boleh melihat daripada atrof ya ujungnya, wa sya'raha dan rambutnya, nah, tapi tidak boleh melihat auratnya. Nah, itu dulu untuk masalah fi ahkamin nikah dan apa sih masalah an-nadhar ya, melihat perempuan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.